Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudariku, selamat berjumpa lagi di Kedai Firman Maisai. Pada kesempatan berahmat ini, saya akan membawakan renungan tematis di tengah masa puasa untuk kita memaknai masa penuh rahmat ini sebagai saat-saat kita untuk setia dalam doa, tekun dalam mati raga, dan akan berbuah dalam amal kasih. Renungan saya untuk sepekan ini khususnya dengan inspirasi Injil Yohanes, saya coba menyampaikan sebuah tema ini untuk kita semua. Ya Tuhan, aku percaya Engkaulah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, cerita pengalaman kehidupan dan kematian adalah realita yang selalu hadir dan ada dalam kehidupan kita. Dua sisi ini menyatu dan berdampingan tak terpisahkan. Kematian sering disebut sebagai bayangan hitam yang mengikuti kehidupan. Sebab dalam kehidupan itu sendiri sudah terdapat kematian. Apabila ini terjadi pada titik akhir kehidupan, yakni kematian, maka akan lahir secercah harapan yang tumbuh dari kepercayaan, iman, serta keyakinan bahwa sesudah kematian ada kebangkitan dan kehidupan. Dan narasi Injil untuk kita renungkan sepekan ini menjadi bukti bagi kita semua. Lazarus jatuh sakit yang tentu menjadi kecemasan bagi Marta dan Maria. Dan tak lama berselang, Lazarus mati, yang mendatangkan duka cita kedua saudari yang sungguh kehilangan saudaranya. Dan selanjutnya, Lazarus harus dibaringkan dalam kubur, kemudian ditutup batu. Marta dan Maria benar-benar kehilangan saudaranya. Tinggal mereka berdua di rumah, dan Lazarus dikubur. Saudara-saudari yang saya kasihi, percaya, iman, keyakinan, dan harapan yang ada pada Marta sungguh membukakan pintu dan jalan bagi Tuhan Yesus untuk datang kepada Lazarus. Walaupun sudah 4 hari di dalam kubur. Maka benar kata Marta, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Nampak di sini keraguan-raguan Marta terhadap Yesus ketika Yesus memerintahkan, angkatlah batu itu. Padahal dalam dialog sebelumnya, Yesus sudah berkata kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku
tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara-saudari yang terkasih, terhadap keraguan-raguan Marta, Yesus menegaskan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan Marta percaya, serta menyerahkan semuanya itu kepada Yesus. Percaya, iman, keyakinan, dan harapan akan Yesus kini menyatu dalam diri Marta, bahwa saudaranya pasti hidup kembali. Menarik bahwa sebelum membangkitkan Lazarus, Yesus lebih dahulu berdoa kepada Allah Bapa yang mempunyai kehidupan. Dan dengan kuasa ilahi, Yesus dapat membangkitkan Lazarus dengan sebuah perintah. Lazarus, marilah keluar. Sabdanya yang mempunyai daya, sehingga orang mati itu pun keluar dari kubur. Selanjutnya Yesus memerintahkan kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Dan semuanya itu terjadi. Dan semua orang yang menyaksikan itu pun percaya kepada Yesus. Injil ini hendak menyatakan kepada kita bahwa kisah kebangkitan Lazarus sesungguhnya menunjukkan pada Yesus sendiri yang adalah kebangkitan dan hidup. Kematian dan maut tak akan pernah mengalahkan kebangkitan dan hidup. Ada sebuah kata bijak yang saya tidak tahu sumbernya, namun tulisannya demikian. Walau kejahatan itu lari secepat angin, namun yang tiba di garis akhir adalah kebenaran. Demikian pun dalam terang Injil ini, saya mau menyatakan bahwa walau kematian itu lari secepat angin, namun yang tiba di garis akhir adalah kebangkitan dan hidup. Inilah iman kita akan Yesus, kebangkitan dan hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, hemat saya ada 3 pesan dari narasi Injil ini untuk kita yang sedang menjalankan puasa, menyongsong perayaan Paskah. Saya mengutip dari kata-kata Yesus sendiri sebagai pesan untuk kita. Pertama, angkatlah batu itu. Kisah ini terjadi pada Lazarus di dalam kubur yang ditutup batu. Batu adalah simbol ketertutupan akan hal-hal baik dan benar, seperti kasih, damai, keadilan, sukacita, solidaritas, dan lain-lain yang masih terbaring dalam kubur kehidupan kita. Hal-hal baik ini masih ditutupi oleh batu kesombongan, kemalasan, batu kikir dan iri hati, batu percabulan, kemalasan, batu kerakusan, dan amarah atau dendam kesumat. Masa puasa ini menjadi saat rahmat bagi kita untuk setia mengikuti perintah Yesus untuk mengangkat batu-batu itu dari kubur kehidupan kita. Kedua, kata Yesus, Lazarus, marilah keluar. Kita yakin bahwa kita tidak mau berlama-lama di kubur, sebab di tempat itu sudah berbau. Jangan sampai sebelum mati, nama dan hidup kita sudah berbau.
Maka masa puasa ini marilah kita ikuti perintah dan ajakan Yesus untuk keluar dari kubur. Kubur kesombongan, kubur kikir dan iri hati, kubur cabul dan perselingkuhan, kubur malas dan kerakusan, serta kubur amarah atau dendam. Hal-hal inilah yang membuat nama kita jadi bau dalam hidup berkomunitas. Ketiga, kata Yesus, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Kata Yesus ini mau mengajak kita di masa puasa ini untuk bersama Marta yang memiliki kepercayaan, iman, keyakinan, dan harapan. Dan bersama Lazarus yang sudah bangkit untuk pergi menyongsong dia, yang walaupun disalibkan dan wafat, namun pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Saat itulah dalam sukacita iman, kita boleh merayakan Paskah Kristus. Dan di dalamnya kita merayakan Paskah kita semua. Tuhan Yesus, semoga oleh kuasa-Mu, Engkau membuka tali-tali pengikat yang melumpuhkan iman, pengharapan, dan kasih. Dan biarlah kami bersama-sama pergi menyongsong-Mu, karena Engkaulah kebangkitan dan kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami.